ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini kakak akan membahas bilangan berpangkat atau eksponen ya. Simak baik-baik video kali ini agar kalian paham, oke? Tapi sebelum itu kalian boleh nih pencet tombol like dan subscribe-nya, kemudian kalian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya, karena setiap hari kakak akan share materi-materi untuk kalian, oke? Dan kalian boleh share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Setelah kalian subscribe, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini kakak akan membahas eksponen ya. Jadi ada perkalian dan pembagian. Nah, kalian harus pahami langkah demi langkah agar kalian paham. 7 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 5 dikali dengan 7 pangkat negatif 4. Nah, kalian di sini perhatikan untuk eksponen atau bilangan berpangkat yang harus kalian perhatikan adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokok itu yang mana, Kak? Bilangan pokok itu 7. Karena bilangan pokoknya sudah sama, dengarkan baik-baik, maka kalau perkalian berarti pangkat tinggal ditambahkan saja atau dijumlahkan ya. Kalau angka pokok atau bilangan pokok sudah sama, kalau perkalian berarti pangkat hanya perlu ditambahkan. Kalau pembagian berarti dikurangi, gitu ya. Karena ini perkalian ya kan, berarti tinggal gini saja. 7 pangkat, nah pangkatnya ditambahkan. 3 ditambah 5 ditambah negatif 4. Nah, seperti ini. Mudah kan? Nah, tinggal kita kerjakan pangkatnya saja yang ditambah. 3 ditambah 5 berapa? 8. 8 dikurangi 4, ya kan? Karena positif ketemu negatif. Jadi negatif. Jadi 8 dikurangi 4, 4. Jadi hasilnya 7 pangkat 4. Sudah selesai, tidak perlu kita jabarkan berapa, sudah tidak perlu. Jadi kita jawab 7 pangkat 4 sudah betul. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kakak akan membahas pembagian. Jadi 2 pangkat 10 dibagi dengan 2 pangkat 8. Nah, kalian perhatikan bilangan pokoknya atau bilangan utama yaitu 2. Karena sudah sama, maka tinggal kita operasikan pangkatnya. Kalau nggak sama gimana, Kak? Kalau nggak sama kita nggak bisa jumlahkan pangkatnya atau kita kurangi pangkatnya. Kita harus samakan dulu bilangan pokok atau bilangan utama ini. Karena ini sudah sama 2 ya. Karena sudah sama 2, maka tinggal kita kurangi. Karena pembagian maka tinggal dikurangi. 10 dikurangi 8. Maka 2 pangkat 2. Nah, selesai, hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, gini, paham ya? Kalau perkalian tinggal kita jumlahkan, kalau pembagian tinggal kita kurangi. Tapi syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Oke, kita lanjut kita ke soal yang ketiga. Kakak taruh di samping. Soal yang ketiga misalkan 2 pangkat 4 di dalam kurung, pangkat lagi 6. Dikali 2 pangkat 3. Nah, perhatikan ini beda lagi ya. Karena di dalam kurung, maka pangkatnya ini kita kalikan. Kita kalikan kalau di dalam kurung. Jadi 2 pangkat 4, pangkat lagi 6. Kita kalikan. Jadi yang dikalikan itu 4 kali 6. 2 pangkat berapa? 4 kali 6. 4 kali 6 itu 24. Nah, dikali 2 pangkat 3. Nah, karena perkalian dan bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2, tinggal kita jumlahkan ya. 24 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 27. Selesai. Mudah kan? Yang harus kalian ingat adalah 3 ini. Jadi kalau kalau dikali berarti ditambahkan. Kalau dibagi berarti dikurangi. Kalau di dalam kurung seperti ini berarti dikali. Kuncinya itu. Dan bilangan pokok harus sama. Oke, paham ya? Lanjut kita ke soal yang keempat. Nah, di sini kakak akan memberikan soal di mana bilangan pokok tidak sama. 5 pangkat 2 dikali 1 per 125 pangkat negatif 1 dikali 25 pangkat 2.
Nah, kita perhatikan di sini bilangan pokoknya tidak sama. Jadi ada 5, ada 1/125, ada 25. Jadi tidak boleh kita langsung jumlahkan pangkatnya, tidak boleh. Jadi harus kita samakan bilangan pokok. Nah, kita kerjakan dulu. Kita samakan bilangan pokoknya menjadi 5. Jadi 5 pangkat berapa? Jadi 125 itu artinya adalah 5 pangkat 3, ya kan? Tapi karena kalau misalkan 1/125 berarti pangkatnya kita bisa ubah menjadi negatif 3. Paham ya? Karena ini pecahan, maka pangkat menjadi negatif. Jangan lupa pangkatnya negatif 1 ini tetap ditulis. Negatif 1 dikali 25 itu 5 pangkat 2. Nah, jangan lupa 2 ini masih tetap ditulis. Karena 5 pangkat 2 baru 25. Pangkat 2 lagi. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kita tulis lagi 5 pangkat 2. Dikali, kalau di dalam kurung seperti ini berarti pangkatnya dikalikan. Ingat ya, tadi yang sudah kakak jelaskan nomor 3. Jadi kalau ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, udah ada pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan seperti ini. Jadi negatif 3 dikali negatif 1 berarti 5 pangkat 3 ya. Negatif ketemu negatif positif. Kemudian 5 pangkat 2 pangkat lagi 2. Jadi 2 dikali 2 dikalikan. Jadi kali 5 pangkat 4. Nah, selesai. Tinggal kita operasikan. Di sini bilangan pokok sudah sama-sama 5, jadi kalau perkalian berarti tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 3, 5 ditambah 4, 9, berarti 5 pangkat 9. Selesai. Sangat mudah sekali ya. Nah, begitu caranya, jadi kita harus samakan bilangan pokoknya. Oke, lanjut soal berikutnya. Misalkan di sini 27 pangkat 2 dikali 81 pangkat 3/4. 3/4. Kemudian sama dengan, nah, karena tidak sama 27 dan 81, maka kita harus samakan terlebih dahulu agar bisa dioperasikan pangkatnya. Caranya kita jadikan bilangan berpangkat dulu. 27 itu kira-kira berapa? 3. 3 pangkat berapa? 27. 3 pangkat 3. Itu baru 27. Di sini ada pangkat 2. Ya kita tulis lagi, jangan lupa. 3 pangkat 3, kemudian pangkat lagi 2. Udah, paham? Nah, kemudian lanjut ke 81. Nah, ternyata 81 itu adalah 3 pangkat 4. Jangan lupa 3/4. Nah, di sini pecahan ya, gak apa-apa. Oke, kita kerjakan. Jangan lupa kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, tinggal kita kalikan pangkatnya. Jadi 3 dikali 2 ya, ini dikalikan. 3 pangkat 3 kali 2, 6. Dikali 3 pangkat 4 dikali 3/4. Ini dikalikan. 3/4 kali 4 tinggal kita coret. Nah, dicoret. Tinggal 3. Oke, mudah kan? Karena perkalian, jadi kita jumlahkan 6 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 9. Oke, selesai. Mudah kan? Soal yang terakhir. Di sini kakak akan berikan soal yang terakhir. Jadi 1/10.000 pangkat 3/4 dikali berapa kira-kira? Dikali 100 pangkat 2. Oke, kita kerjakan. Sudah kakak bahas, kalau pecahan berarti nanti pangkatnya menjadi negatif ya. Jadi 10.000 itu adalah 10 pangkat 1, 2, 3, 4, pangkat 4. Tapi karena pecahan, jadi pangkatnya menjadi negatif 4. Jangan lupa 3/4. Dikali 10 pangkat 2. Jangan lupa 2 lagi.
tinggal kita coret ya. 4 sama 4 coret. Masih negatif, jadi 10 pangkat negatif 3. Dikali 10 pangkat 2 kali 2 kalikan 4. Nah, tinggal kita jumlahkan nih. 10 pangkat negatif 3 ditambah 4. Sama dengan 10. Jadi hasilnya 10. Mudah ya, paham kan? Oke, kakak rasa cukup untuk materi eksponen kali ini. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.